warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Fitri Dasari. Hari ini kita akan belajar tentang materi psikologi belajar dalam teori kognitif. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogitare, artinya berpikir. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, berpikir, dan keyakinan. Sedangkan secara istilah, dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar, di mana belajar adalah perorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan, dan perubahan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses belajar berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Dari keterangan dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional akal. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Yang kedua, David Ausubel. Yang ketiga, Jerome Bruner. Tokoh yang pertama yaitu Jean Piaget. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Itu berarti asimilasi terjadi jika pengetahuan baru yang diterima seseorang cocok dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang tersebut. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Jadi, akomodasi terjadi jika struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang harus direkonstruksi atau dikode ulang disesuaikan dengan informasi yang baru diterima. Yang ketiga, ekuilibrasi adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Maka ekuilibrasi ini dapat dimaknai sebagai sebuah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Tokoh yang kedua yaitu David Ausubel. Menurut Ausubel dalam buku karya Drs. Bambang Warsito bahwa belajar haruslah bermakna. Tokoh yang ketiga yaitu Jerome Bruner. Bruner berpendapat bahwa dalam proses belajar dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap informasi, tahap transformasi, dan tahap evaluasi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar kognitif. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar, yaitu pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Selanjutnya, kelebihan teori kognitif. 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 2. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. 3. Meningkatkan motivasi belajar. 4. Meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kelemahan teori belajar kognitif. Teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni, karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas.
teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Teori ini sulit dipraktekkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kesimpulan dari teori belajar kognitif ini bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulasi dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Proses ini tidak berjalan terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, dan menyeluruh. Ibarat seseorang yang memainkan musik, tidak hanya memahami not-not balok pada pariatur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri, tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia atau gagasan manusia, bahwa bagian-bagian situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan. Jadi, belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks dan mementingkan proses belajar. Demikianlah teori belajar kognitif. Semoga bermanfaat ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.